Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Dilanjutkan lagi, Santi masih bersama Anda setiap Jumat. Tentu saja kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Dan sekarang ada di sesi sharing and hearing sampai nanti jam 12. Seperti yang sudah diinformasikan juga di sosial media bahwa hari ini kita akan kedatangan tamu jauh-jauh dari Yogyakarta. Tadi guru kita Pak Nakoy dari BSD Jakarta. Sekarang dari Yogyakarta ada Mbak Reski Noviana. Selamat pagi dan assalamualaikum Mbak Reski. Waalaikumsalam Mbak Santi, apa kabar? Baik, ini Mbak Reski adalah founder dari Yasmin Butik Batik ya. Butik Batik. Ini secara eja aja sudah mengandung unsur yang unik ya, butik batik gitu kan. Nah, Mbak, bisa diinformasikan dulu kepada Apminia, sosial medianya, kemudian nanti bisa melihat semuanya di koleksi-koleksi butik batik. Di mana ini Mbak Reski, sebelum kita ngobrol nanti tentang value dari butik batik ini? Siap. Instagramnya ada di @yasminbutikbatik nyambung. Yasmin Butik BUTIK Batik biasa, nyambung semua. Oke. Yasmin Butik Batik ya, itu nyambung semuanya. Sosial medianya di Instagramnya silakan saja di follow. Kemudian Anda bisa melihat semua koleksi-koleksinya di situ. Baik, Mbak Reski ini berarti suka banget dengan menjahit atau seperti apa nih inspirasinya dengan munculnya butik batik ini, atau justru memang suka belanja baju gitu kan? Sebenarnya sih enggak, dulunya enggak, sekarang suka Mbak, sekarang suka gitu. Jadi kalau awalnya itu sebenarnya saya tuh sebenarnya baru masuk ke ke butik itu baru di tahun 2016. Jadi sebelumnya saya banker Mbak. Iya. Jadi tapi butik itu udah di 2011. Jadi ketika saya masih kerja, saya sudah mulai untuk butik gitu. Jadi awalnya kita memang kulaan. Jadi barang-barang yang kita ya kulaan gitulah, barang dari Tanah Abang kita jual gitu. Baru di 2016 saya resign, baru di situ reborn gitu ya. Kalau bahasanya Pak Fuad. Kita reborn. Jadi saya belajar jahit. Kenapa saya belajar jahit? Karena saya bisa desain, kalau nggak bisa jahit sama aja gitu. Akhirnya saya belajar jahit. Baru setelah itu baru belajar sekolah desain. Terus ya pelan-pelan kayak gitu sampai sekarang seperti ini Mbak. Ini juga masih belajar sekarang, Mbak, belum selesai sebenarnya. Baik, jadi sekarang di butik itu produknya dari Mbak Resti sendiri ya, sudah bukan kulaan lagi atau masih ada 50-50? Dari 2016 tuh sekarang udah semuanya kita produk sendiri semua sampai sekarang. Jadi alhamdulillah sih udah nggak ada sih yang produk ini, kita lebih ke produksi semua lah. Bahkan mulai dari batiknya pun kita produksi sendiri. Jadi dulu itu di 2017 namanya Yasmin Butik Jogja. Gitu. Baru di 2013 kami mulai belajar batik sih, karena kebetulan suami isi ya, jadi banyak banyak teman-teman yang kreatif. Seniman gitu. Seniman, betul ya. Jadi coba deh, kenapa nggak coba bikin sendiri batiknya kayak gitu. Nah, ganti branding jadi Yasmin Butik Batik, kemudian dan alhamdulillah hari ini sudah haki, sudah dari 2017 sudah keluar hakinya untuk Yasmin Batik. Jadi ya sekarang sih kita konsisten di situ. Butiknya jalan, tapi ada unsur batiknya. Karena kalau teman-teman temuin Yasmin, cari baju batik full di Yasmin, itu jarang ada. Karena biasanya batiknya tuh dikit-dikit gitu. Karena saya sendiri pun dulu itu sama sekali, aduh kalau pakai batik itu kok kayak orang tua gitu ya. Saya sendiri pun iya betul. gitu kan. Terus dulu kalau pakai batik ya karena dari kantor memang dress code-nya batik, seperti itu aja sih. Selebihnya jarang banget pakai. Kesini kita pengen bikin batik itu dicintai orang-orang yang lebih muda gitu kan. Sekarang umur muda ini kan sampai 50 tahun masih muda ya Pak ya. Iya betul. Kita bikin desain. Saya juga masih muda kok. Oh iya. Jadi iya.
sekarang bikin desain yang batiknya itu lebih ke abstrak, jadi lebih bisa diterima gitu. Prosesnya tetap batik pakai alam gitu, karena sebenarnya yang sering salah kaprah itu kan kadang mereka menganggap batik itu motif, padahal sebenarnya kan lebih proses kan, bisa jadi batik caranya print, ya, proses. caranya. Jadi kita pakai pakai malam, pakai proses yang panjang seperti itu. Jadi itu yang kita pakai. Nah, seperti yang aku pakai ini Mbak. Ini Oh, batik kita ini. jadi lebih ke abstrak kayak gitu. Kasnya ya, Nah, ini kasnya ya. ya khasnya seperti ini. Itu Mbak Santi. Makanya ini hari ini kita mengambil satu judul menjadi pengusaha pembelajar. Sampai saat ini terus Mbak Reski masih belajar ya bagaimana menciptakan atau menginovasi dari produk-produk itu. Nah, Mbak Reski, nama butik batik atau Yasmin Butik Batik ini kan sejak 2017 ya sudah dihaki dan ini sudah melenggang pasti. Oke, baik. Nah, apa saja yang diproduksi dari Yasmin Butik Batik ini, Mbak, untuk jenisnya ya, fashionnya? Ya. Kalau kita sebenarnya lebih ke apa namanya fashion, jadi yang universal, jadi semacam outer, jaket seperti itu. Kemarin pandemi itu kita lebih bikin ke jaket new normal kayak gitu. Jadi yang punya, jadi ini untuk saku untuk dompet, ini saku untuk HP, ini saku untuk hand sanitizer seperti itu. Tetap dengan bahan, kebetulan kita kemarin main pakai jean, denim. Nah, dari jean itu kita kombinasiin sama batik abstrak hitam. Nah, kalau sekarang masih tetap, yang itu jaketnya masih tetap, kemudian outer long outer, jadi lebih ke baju luaran. Seperti itu. Nah, COVID kemarin, pandemi kemarin lumayan signifikan sih Mbak. Agak sepi, dan agak lagi ya sepi gitu kan, mendadak sepi. Jadi kemarin kita sempat bikin di bulan Oktober ya. Oktober itu kita bikin new normal kit. Jadi ada semacam sejadah traveling, ada tote bag ini. Jadi orang kan sekarang kalau pergi butuh bawa ganti baju. Nah, kita siapin nih tasnya seperti itu. Terus tempat masker, kemudian pouch masker yang bentuknya seperti masker. Nah, seperti itu, seperti ini Mbak. Nah, ini bentuknya masker kan. Pouchnya ya, Karena di Oktober itu kan orang udah mulai beraktivitas keluar. Ya, nggak suka mau nggak mau harus keluar, dan propertinya kan jadi lebih banyak nih. Nah, jadi sekarang kita juga mulai produksi seperti itu. Alhamdulillah sih kemarin coba bismillah masuk ke padi. Berarti ngeluarin padi. Jadi kita nih iseng banget Mbak, suka nyoba-nyoba semua yang apa yang baru kita cobain semua gitu. Alhamdulillah bisa. Gitu Mbak Santi. Iya, jadi seniman itu tidak ada matinya ya, Mbak siapa Mbak Mbak Reski. Ya, susah banget namanya disebutkan ya. Nah, Mbak Reski ini tadi kan melihat beberapa culture atau budaya baru yang diciptakan saat pandemi dari masyarakat itu menjadi opportunity juga ya. Salah satunya ada pouch buat masker. Karena kita kan seharian keluar masker nggak mungkin satu kan, harus beberapa yang dibawa. Betul. Kemudian harus ganti baju, harus membawa mukena sendiri karena di mana-mana masjid sekarang tidak menyediakan mukena untuk bareng-bareng. Nah, itu bikin tote bag-nya. Nah, ciri khasnya dari Yasmin Butik Batik apa sih Mbak, selain batiknya tadi yang memang aliran abstrak gitu ya? Apalagi nih? Kalau kita untuk pakaian sih lebih ke cutting ya Mbak ya. Jadi biasanya sih memang potongan kita. Jadi kayak kadang sih ya, bisa sih baju itu dicontoh gitu ya. Itu sering lah kalau di fashion, kayaknya kita hari ini fashion show kayaknya besok udah dicontoh gitu. Ada dicontoh. Tapi, ya. Kita lebih ke pola ya, lebih ke cuttingnya itu yang apa ya rahasia dapurnya di situ gitu. Jadi orang bisa niru gitu, tapi nggak mungkin sama persis plek gitu, nggak, hasilnya tuh looknya pasti beda. Itu kalau untuk baju kita seperti itu. Kalau untuk yang new normal kit sih kita lebih ke pasar aja sih Mbak, kebutuhan pasar. Tetap kita mengambilkannya untuk batik. Jadi tetap kita kasih unsur batiknya, tapi kita pakai batik cap. Jadi bukan batik tulis, karena kalau batik tulis terlalu mahal. Terus hari betul. Permintaan pasar untuk batik tulis kayaknya belum ada gitu, daripada duitnya mandek kan Mbak. Nah, kita. Iya, benar-benar.
Jadi ini semua segmen pasar dirangkul ya oleh Yasmin Butik Batik ya? Kalau pasarnya kita sebenarnya lebih ke atas ya. Jadi kita pun sebenarnya nggak terlalu main di marketplace, itu juga baru-baru ini, baru-baru Oke. pandemi ini kita baru main di marketplace. Dulu kita cenderung lebih offline dari pameran ke pameran seperti itu. Kalau karena pandemi mau nggak mau kita harus online gitu kan. Nah, Iya, sementara iya ini sih benar. paling banyak lebih di Instagram. Jadi di Instagramnya Iya. Yasmin Butik Butik. Kemudian kalau untuk marketplace kita ada di Tokopedia sama Blibli. Mungkin ya ini lagi pendekatan sama hijab gitu. Nah, kalau Oh. untuk yang di Shopee biasanya kalau Shopee-nya Yasmin itu isinya barang sale, Mbak. Jadi yang udah Oh, nggak oke. ada temennya, udah nggak ada temennya atau udah produk lama gitu biasanya kita sell di Shopee. Karena kalau orang datang ke Shopee pasti kan dia carinya murah kan kayak gitu, Betul, betul, diskon betul. seperti itu. Itu sih Mbak Oke, strategi yang aku lakuin sekarang. Kalau offline oke. kita masih tetap ada di butik ya. Kita ada butik di sini Di di jalan? Barat Jalan Nagan Lor nomor 64. Mhm. Jadi kalau teman-teman ke Jogja dari Malioboro deket banget. Oke. Dari apa namanya Taman Sari Water Castle. Mhm. Saya baratnya Mbak. Jadi jalan kaki aja sampai. Nah Oh, di iya, situ iya, iya. terus kita juga ada ini sih di bandara. Di bandara kita bareng sama Dinas Koperasi Provinsi itu ada di bandara. Mhm. Kita ada Mhm. di sana. Selebihnya sekarang semua online. Yang ada di mall kita tutup. Sepi banget Iya, betul. kayak Ke mallnya gitu. sekarang orang sudah langka juga ya untuk Iya. belanja-belanja. Betul, betul. Iya, Mbak Reski, ini ada pertanyaan dan juga tanggapan dari Pak Agus H. Semarang. Sharing and hearing Yasmin Butik Batik menjual corak batik khas mana ya kira-kira Jogja atau Solo atau lainnya? Kemudian bagaimana pemasarannya di saat pandemi ini? Apa juga lewat sosial media? Tadi sudah disampaikan ya. Kenapa memilih usaha di bidang perbatikan? Apakah Yasmin Butik Batik juga ada di buku Estri? Ada Pak. Ini kita akan munculkan sharing and hearing 19 pengusaha perempuan di buku Estri. Oke, itu saja dari Pak Agus. Terima kasih. Silakan Mbak Reski bisa dijawab. Terima kasih. Batiknya ini nggak khas mana-mana. Jogja Batiknya bukan. Yasmin Pak. Gitu ya. Jadi bukan Jogja, bukan Solo. Karena kebetulan tadi itu ya mungkin dari awal dulu ya saya tuh merasa kok kayak orang tua gitu kan. Jadi padahal Iya. kan kita ini kan butuh melestarikan Mbak. Mungkin ke sini ya saya mungkin ada semacam eh, ini. Jadi nemuin pembatik itu susah banget di Jogja. Saya Oh ada di ya. Jogja. Sekarang ya, Dari benar-benar. pembatik yang umurnya masih muda itu jarang kayak gitu. Hmm, SMK ada, SMK batik juga ada, tapi oke. apa ya, nggak ini banget lah. Tetap beda dengan Mhm, pembatik yang mereka yang udah sepuh-sepuh, yang rambutnya udah putih, seperti itu tuh beda gitu. Nah, jadi dari situ mhm, juga terpikir, oh batik ini sebenarnya udah hampir menjadi barang langka seperti itu. Jadi ketika saya memang total di Yasmin, total di memang main batik, ya saya coba gimana sih sebenarnya mengenalkan bahwa batik itu proses, batik itu bukan motif. Karena kalau kita hanya sekedar ngomong motif, Sewu di Pekalongan juga banyak batik print, banyak, hand betul. print, itu kan banyak banget. Kalau kita mau ngomong Mhm, teori itu batik, itu bukan batik. Kalau bagi kami yang memang main di batik, itu bukan batik gitu. Karena nggak pakai malam panas, lilinnya itu nggak panas, kayak gitu. Nah, oh, jadi kita pengen kenalin bahwa walaupun motifnya itu seperti ini, apa mhm, namanya motif saya seperti ini ya abstrak kayak gini, tapi kita prosesnya justru pakai malam panas seperti itu. Jadi oke, deskripsi batik menurut Balai Batik itu kan adalah prosesnya menggunakan lilin malam seperti itu. Jadi bukan di motifnya. Maka mhm, kita lebih main ke seperti itu. Dengan yang harapan seperti ini kita sih berharap bisa diterima di level yang lebih luas lagi. Mungkin mhm, misalnya bisa diekspor kayak gitu. Jadi kan orang kan iya, iya, lebih universal kan Mbak kalau motifnya abstrak mhm, itu. mhm, Seperti itu. mhm, Seperti itu. Ada di buku ya, Estri ada. ada. Strategi pemasaran nih di saat pandemi. Ya dari itu kita lebih ke online pemasarannya. Terus saya lebih pakai reseller. Oh, Jadi reseller, oke. jadi sebenarnya dengan kita pakai reseller itu ada semacam
pemberdayaan juga, karena ternyata itu banyak banget juga orang yang butuh tambahan penghasilan mungkin yang bekerja gitu kan. Ada banyak juga orang yang memang ya terpaksa harus mendadak berhenti bekerja seperti itu. Jadi akhirnya dengan kita mengoptimalkan reseller ini ya secara tidak langsung ya, karena secara tidak langsung kita ikut memberdayakan mereka, walaupun itu kembali ke mereka sendiri, karena dengan jadi reseller walaupun produknya bagus pun kalau tidak total juga biasanya juga nggak total seperti itu, Mbak. Betul. Iya. Baik, Pak Agus, itu ya jawabannya, dan silahkan Pak Agus bisa melihat koleksi dari Yasmin Butik Batik ini di @yasminbutikbatik, semuanya adalah nyambung ya Instagramnya ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Ahmad Mujahid 65. Mau tanya apakah Yasmin Butik Batik sudah ada outletnya di Semarang, Mbak? Belum Mbak. Nanti semoga ada ya. Atau mau jadi resellernya? Iya. Boleh nih. Kita belum berpikir untuk bikin outlet offline karena itu terus terang high cost banget ya untuk baju. Tuh kan stok yang harus kita siapin tuh kan sekian piece sekali. Nah, itu ya, betul. Sementara masih online aja sih Mbak, lebih ngoptimalin di online. Gitu Mbak. Itu yang putaran uangnya lebih cepat saat ini ya Mbak Reski ya. Diakui atau tidak, dan operasional cost-nya juga lebih minimalis begitu ya. Oke, ada Linda di Semarang. Siang Mbak Reski, saya suka sekali dengan produk-produk dari Yasmin Butik Batik. Inovasinya luar biasa. Saya lihat dari produk-produk Yasmin, selain itu saya cek harganya juga bersahabat kok, tidak terlalu mahal. Lalu adakah motif batik khusus yang digunakan? Kalau terima kasih Mbak ya, nggak mahal kok beneran. Kalau motif itu sebenarnya kita lebih ke abstrak ya, walaupun sebenarnya kita kadang ada kalanya misalnya kayak konsinyasi seperti itu, karena ada permintaan rate itu harga tertentu, memang kita biasanya pakai batik cap, itu nggak kelihatan motif khas kita. Tapi ya kalau yang kita jual secara langsung di sosmed atau di marketplace kita, biasanya memang ada khasnya Yasmin, batik abstrak tadi itu. Jadi kalau kemarin mungkin 2019 akhir sampai 2020 kemarin kita pakai abstraknya hitam putih seperti ini. Untuk 2021 ini nanti lebih berwarna, ditunggu aja koleksinya. Kayaknya sudah jadi persiapan lebaran. Nah, nanti ini sudah disiapin ya. Akan di launching lebaran. Sebelum lebaran nanti kayaknya sudah siap. Baik, Linda ditunggu aja, selalu update di sosmednya Yasmin Butik Batik ya, untuk bisa mengetahui produk-produk terbaru dari Yasmin Butik Batik. Nah, Mbak Reski, value-nya sebetulnya apa Mbak? Tadi kalau bicara soal batik, Mbak Reski sendiri bilang kalau pakai batik itu kesannya tua gitu ya, dengan yang gitu-gitu aja. Padahal kan memang ada makna-makna tersendiri ya Mbak, di batik itu ya. Batik Parang Kesit, Parang Kusumo, apalah begitu ya. Nah, apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh Yasmin Butik Batik ini kepada pelanggan atau kepada konsumennya, Mbak Reski? Ya, kalau saya kenapa memilih motif abstrak ya, jadi lebih ke pengennya itu bisa lebih mendunia, harapannya sih seperti itu Mbak. Terus bisa di anak muda, jadi yang jatuhnya itu lebih muda, mungkin yang saat ini mungkin ada di usia 20-an sekian, kurkuran lah kalau bahasa Jawanya itu. Milenial lah ya? Milenial, jadi lebih anak milenial. Karena kenapa kemarin juga desain pertama kami itu pakai jean gitu, yang justru lebih kelihatan muda banget. Jean dipaduin sama batik tulis abstrak. Terus kemarin yang koleksi kita yang 2018 ya waktu itu yang event di Semarang ya, kita launching on itu di Semarang Mbak malahan. Ya, iya. Jadi itu lebih ke kita pengen anak-anak yang ada di generasi muda itu dia lebih suka ke batik, mencintai batik gitu. Jadi ini tuh karya lokal kita loh, karya orang-orang kita sendiri gitu. Karena dengan kita manfaatin batik sebenarnya rantainya itu panjang banget gitu. Mulai dari rantainya si tukang batiknya itu sendiri, si pengrajin batik itu kan panjang ya, dari mulai yang bikin batiknya, dari mulai yang mewarnainya, dari yang mulai yang mencantingnya, dan seterusnya itu kan melibatkan banyak orang gitu. Jadi di situ
ketika kita menggunakan ini sebenarnya ada banyak orang yang hidup dari apa yang kita beli ini. Sebenarnya sih seperti itu sih Mbak. Kalau saya tuh pengennya sih seperti itu gitu. Dan hari ini sih kita pembatik kita tuh juga masih sudah usianya sudah generasi X juga sih, belum nemuin yang generasi milenial gitu. Anak SMK itu belum ada nih, masih belum bisa seperti mereka yang total kayak gitu. Nah, ini kan kalau misalnya kita nggak semakin menciptakan produk ini, ada permintaannya, ada penjualannya, kan bisa jadi mereka nanti akan berganti nih, pembatik ini semakin susah kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan saya memproduksi ini ya melestarikan budaya kita, karena batik itu asli dari kita. Walaupun saya mengenal batik juga baru di 2016 itu, karena dulu yang suka batik suami saya tuh lebih ke bajunya. Jadi dia yang bikin batik, dengan timnya saya yang bikin bajunya desain itu. Bajunya Ya lebih ke desain. Kalau desain batik masih ke suami Mbak. Jadi saya cuma bilang saya mau bikin baju modelnya seperti ini, desainnya seperti ini, dan nanti yang koordinasi ke pembatiknya si suami gitu. Oke. Iya, sinergi ya, teamwork ya. Oke. Ya, betul. Baik, Mbak Resti, ada berapa tim di dalam tim Yasmin Butik Batik ini, Mbak? Dari pembatik, kemudian menjahit, desain. Kalau kita itu sekarang Mbak, sebelum pandemi kemarin banyak tim kita yang tetap gitu. Terus setelah Lebaran kemarin kita kurangin. Sebenarnya bukan kita kurangin ya, tapi lebih dikerjakan di rumah. Jadi ya selain mengurangi menjaga jarak, terus juga pekerjaan kan nggak terlalu banyak juga. Jadi kita kalau sekarang yang tetap tiap hari masuk di kami itu hanya 3 orang Mbak. Jadi lebih fokus ke online. Selebihnya kita itu mereka kerjakan di rumah. Jadi ada workshop di beberapa tempat, mereka kerjakan sendiri di sana. Jadi semacam virtual workshop gitu ya. Jadi jadi pokoknya dari saya drop ini kain kayak gini, motifnya seperti ini. Tapi dalam pengawasan juga. Jadi ini lebih menghemat untuk kondisi hari ini gitu. Termasuk untuk penjahit itu kita sekarang mereka kerjakan di rumah semua, tapi cutting sama finishing semua kita kerjain di in-house. Jadi mengurangi orang, tapi juga pemberdayaan tetap lebih banyak produktif. orang juga. Ya, tetap produktif. Dan kita dengan mereka ngerjain di rumah kan mereka lebih banyak aktivitas yang bisa dikerjain lagi Mbak. Kan sekarang anak-anak juga sekolah di rumah dari rumah gitu kan. Jadi kan ibunya juga, saya juga kalau ibunya kerja nyambi kan, ya. Gitu. Betul. Iya. Itu jadi ini banyak banget lah yang berubah dengan adanya pandemi ini. Iya, betul sekali. Pemberdayaan tetap dilakukan oleh Yasmin Butik Batik, kemudian pengoptimalan ya, bagaimana masyarakat bisa merasakan imbas dari bisnisnya Mbak Reski, and then itu tapi finishing dan ada QC-nya tetap dari Mbak Reski ya, Mbak, bagaimana nanti untuk keluarnya ya, ke publiknya atau ke konsumennya ya. Ya, jadi dari saya tetap pola saya tetap yang dalam monitoring saya, terus cutting tetap saya gitu. Nanti mereka ambil itu udah potongan Mbak, si penjahit ini. Jadi tinggal nyambung aja. Tinggal jahit. Tapi semua dari kami, termasuk benang dan segala macam itu dari kami. Nanti kembali lagi ke kita, ya kita ada finishing, ada QC dan sebagainya. Masih ada proses lagi di sini, jadi tidak dari mereka langsung jadi, enggak juga. Betul. Iya. Itu. Jadi muara akhirnya tetap di Mbak Reski ya, bagaimana untuk bisa keluar menjadi khasnya dari Yasmin Butik Batik itu, dan juga memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Nah, Mbak Reski, kenapa nggak ambil Reski Butik Batik gitu? Harus Yasmin? Anaknya atau apa nih? Kayaknya namaku nggak menjual, Mbak. Jangan dong, ini sudah dikasih nama sama orang tua, pasti bermakna nih. Jadi, itu sekarang nama anak saya Mbak Yasmin itu sekarang. Dulu ketika saya bikin butik itu anaknya belum ada. Gitu. Jadi dulu berarti namanya? Anaknya ngikutin nama butiknya ya. Dulu namanya Yasmin. Jadi Yasmin Butik Jogja itu udah ada dari 2011. Oke. Yasmin karena saya tuh suka apa ya Mbak ya? Nama melatih, itu. Ya. Jadi lebih suka melatih ya, lebih suka. Saya tuh suka melatih kecil, tapi wanginya kan enak banget gitu kan. Iya.
dari situ saya juga merasa bahwa melati itu selalu ada dalam suasana apapun. Suasana senang, orang nikah ada, orang ya bahkan sampai ke meninggal pun juga ada gitu kan. Dia selalu ada dalam suasana Oke. apapun. Gitu. Bentuknya kecil, tapi wanginya kemana-mana gitu. Jadi saya merasa itu Oh. lebih kayak ya saya dari dulu banget itu terpesona banget dengan bunga itu gitu. Mhm. Terus Mhm. kenapa Yasmin? Karena Yasmin itu lebih ke bahasa Arab. Terus kalau bahasa Inggris kan Jasmine gitu ya. Nah, saya Mhm. tuh mungkin lebih ke bahasa Arabnya itu kan Yasmin. Terus lidah Oke. kita pun juga gampang gitu kan ngucapinnya Yasmin gitu. Mhm. Nah, Dan sekarang itu jadi terus nama anaknya. iya. Jadi itu Agustus saya bikin butik, baru Mhm. bulan Desember anak saya lahir. Kasih nama apa ya buat Oh. kenang-kenang. Bulannya sih Yasmin, namanya Arimbi. Oh, gitu ya. Gitu, Namanya gitu Arini, Mbak. panggilannya Yasmin ya. Saking senengnya ibunya dengan Yasmin atau bunga melati itu ya. Namanya Arin Yasmin, Nur Aisyah dipanggilnya Yasmin. Baik Gitu Mbak, ini Mbak. ada Mbak penanya lagi Sandy. dari Instagram Live. Kita akan buka dan kita bacakan dari Elia ARHP. Siang Bu Reski. Yasmin butik ini ciri khasnya pakai bahan denim ya sepertinya. Apakah tidak takut kalau itu-itu saja? Produknya bisa digunakan dari usia anak berapa Ibu, atau berapa tahun usia bisa menggunakan produk? Ya, dia uh, ya kita 2019 ya, 2019. Sebenarnya dari 2018 itu kita pakai denim. Ya. Cuma 2018 itu denim sama batik abstrak. Batik abstraknya itu lebih berwarna rainbow gitu. Terus Hmm. 2019 kita masih pakai denim. Denimnya lebih ke abu-abu. Kalau sebelumnya biru. Biru terus Hmm. abstraknya rainbow. Kalau 2019-2020 kemarin kita pakai denimnya warnanya abu-abu dan biru tua, dongker gitu. Sama batiknya hitam putih. Nah, Ya. kenapa nggak takut gitu? Kalau justru saya itu malah lebih pingin itu tuh menempel gitu, menempel tuh apa ya? Terbayang oh ketika ngeliat itu pasti Yasmin gitu. Jadi Oh, uh, ya, ya, ya. emang kita lebih panjang untuk alur ininya ya, alur penggunaan bahan itu durasinya lebih panjang, sekitar tahun lebih lah. Jadi biasanya Mhm. untuk 2 season, karena saya di Yasmin itu sendiri ada 2 season. Season pertama itu kami awal tahun semester pertama itu biasanya untuk lebih ke persiapan Lebaran, jadi lebih ke Mhm. Muslim, baju Muslim, outer yang panjang, jadi lebih Ya. tertutup. Kemudian season kedua kami dalam setiap tahun itu lebih kedua itu kami lebih Mhm. menggunakan liburan. Jadi lebaran dan liburan menuju ke Oke. Desember gitu. Nah, itu biasanya lebih universal, tidak selalu muslim. Jadi biasanya ada outer yang pendek, terus tunik Mhm. panjang yang bisa untuk jalan-jalan. Jadi itu lebih general untuk orang yang kita kan juga mau bilang Natal juga ya di Ya. season kedua itu. Jadi semua orang Mhm. pun bisa memakai. Nah, itu, jadi dalam setahun ada 2 season, kemudian kami menggunakan material itu paling nggak setahun sampai setahun setengah, material yang Mhm. sama. Tapi desain kami Oke. selalu menyiapkan paling nggak ada eh, 10 desain gitu. Jadi biasanya Oh. 10 itu kita keluarkan bertahap, bertahap sesuai dengan momennya. Ini momen lebaran atau ini momen yang liburan, seperti itu. Mhm. 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 Kita kaitnya sama terus karena kita pengen ketika orang lihat, oh itu pasti punya Yasmin. Jadi apa ya, lebih ke konsep ya Mbak ya. Jadi saya tuh juga bukan kalau misalnya apa ya gonta-ganti gitu kan orang jadi bingung sebenarnya ciri khasnya tuh Mhm. seperti apa sih. Misalnya hari ini pakai denim, besok pakai kain Mhm. silk kayak gitu kan Ya. jadi cenderung ciri khasnya kurang gitu. Susah ya, susah mengencourage konsumen ya untuk Jadi brand saya tuh pengen khasnya. Mhm. jadi kita tuh pengen ketika orang tuh melihat orang pakai baju itu, oh pasti itu Yasmin seperti itu. Mhm. Walaupun Betul, desainnya betul. beda-beda, tapi kain yang kita pakai pasti biasanya sama. Dan Ya. selama ini sih sementara orang ternyata nggak bosan gitu. Kadang punya udah beli yang model gamis, besok beli lagi yang model outer, padahal bahannya sama kayak gitu. Oh, Jadi oke. seperti itu. Nah, kalau untuk usia kita sebenarnya ready to wear kita itu lebih ke ML, XL sama yang gede gitu ya. Jadi
kok kebetulan Mm-mm. pelanggan kita tuh big size ya, ibu-ibu gitu Mbak. Mm-mm. Eh, Oh, tap- oke. tapi kami ini menerima custom. Jadi custom misalnya, Mbak aku mau bikin seragaman sekeluarga. Nah itu bisa. Jadi Kapelan gitu ya, oke. bisa ibunya beli yang ready to wear, terus anaknya dibikinin yang ukuran anaknya. Nah itu Ukuran kita anaknya. bisa Oh, yes. gitu. Oke, jadi ini custom juga ya Mbak Rizky ya, Ya, untuk bisa memenuhi benar. keinginan dari konsumen, apapun bisa dilakukan ya. Baik, ini Iya. sepertinya memang Mbak Rizky pengen selalu mengikuti apa yang ada di pasar, karena memang ini salah satu konsistensi dari seorang pembisnis ya. Pertanyaan saya adalah, beda jauh dari begitu keluar kuliah, kemudian kerja langsung di perbankan ya, artinya di keuangan. Kemudian apakah memang ada terah turunan dari keluarga pembisnis atau pengusaha, Mbak Rizky? eh Bapak saya itu 13 bersaudara. Mm-mm. Eyang saya itu juga pengusaha batik sebenarnya di Jogja dulu. Tapi kebetulan saya Oh, lahir oke. beliau sudah meninggal gitu. Jadi tidak sempat Mm. ketemu gitu. Nah, terus Mm-mm. kebetulan juga sampai sekarang kok gak ada yang ngurusin batiknya. Tapi Oh, kalau untuk yang gitu. urus jahit menjahit di keluarga kami banyak Mm. gitu. Suami juga kebetulan keluarga Mm. pakaian gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Oh, mungkin dari lahir bakul ya Mbak ya. Nah, dari seperti orok itu. sudah bakul ya. Bakul gitu. Apa-apa dijual gitu. Seperti itu sih. Mm-mm. Kebetulan kalau di keluarga yang main batik sementara ini masih saya gitu. Kalau yang lainnya sih Oh, banyak oke. pengusaha. Jadi ada yang teman-teman yang produksi mukena, produksi spray itu mayoritas pengusaha sih saudara-saudara itu, cuman nggak main Mm-mm. batik gitu Oh, Mbak. iya, iya, iya. Jadi yang meneruskan secara tidak sengaja sebetulnya ya, dari Bapak itu Mbak Yasmin ya, batik ya, Mbak Iya, Reski ya. Oke. iya. Nah, Hmm. saya ulangin atau sudah jelas Mbak pertanyaannya Ya, Mbak boleh Reski? Mbak, boleh Mbak diulang Oke, Mbak. saya ulangi ya. Nah, berawal dari pekerja biasa, kemudian membuka butik, apa motivasinya sih Mbak? Lalu apakah ada proses belajar dulu untuk berwirausaha? Dari Safira di Semarang. Ah, kalau apa ya, belajarnya itu dulu ada di buku Esther ini ceritanya ya Mbak ya. Eh, saya tuh dulu sebenarnya pengennya itu memang lebih ke usaha gitu ya sebenarnya. Cuman ya Mm-mm. zaman kita dulu gitu ya, zaman kita dulu kan kalau lulusan S1 tuh kan idealnya jadi pegawai gitu kan, Iya, idealnya. iya. Mindset, mindsetnya orang tua tuh kan pastinya ingin jadi pegawai. Nah, eh, saya sempat kerja gitu kan, terus tapi tetap punya cita-cita. Saya pengen pekerjaannya sementara aja, terus saya bisa buka usaha sendiri. Kemudian waktu itu dulu saya nargetin itu ya putus-putus ya Mbak ya. Putus-putus Mbak. Iya, agak putus-putus. Ya, jadi memang Ya, sudah ada dari dulu untuk membuka usaha sendiri ya, walaupun tadi secara gengsi S1 itu harus kerja gitu kan? iya. Jadi Mm-mm. saya lebih ke memang niatnya udah usaha. Jadi kenapa saya harus kerja? Karena saya pengen ini Mm-mm. ada pengalaman ketika kita bekerja dengan orang, ketika kita bekerja di perusahaan, ada yang itu tuh nggak bisa kita dapatkan ketika kita lulus langsung bisnis gitu. Bisnis, Dan oke. itu Mm-mm. ya real real ternyata itu yang saya dapatkan dan itu ilmu yang sangat luar biasa banget. Artinya Mhm. kita harus time nih jam setengah 8 harus udah sampai kantor, pulang pulang habis maghrib kayak gitu kan. Jadi Mhm. Ya. disiplin itu tuh sangat penting gitu. Kemudian karena Kak saya di perbankan juga urusan dengan Bank Indonesia, dengan OJK itu memaksa kita untuk disiplin, memaksa kita untuk tertib, memaksa kita untuk ya kalau kita mau berhasil ya harus seperti ini gitu loh. Menjadi ilmu Mhm. tersendiri Mhm. gitu saat ini. Saya juga bayangin kalau saya dulu nggak pernah kerja mungkin bisnis saya mungkin masih lebih slow lagi daripada yang sekarang
seperti ini. Apalagi ketemu teman-teman dari S3 gitu kan, jadi lebih semangat lagi gitu Mbak Santi. Jadi tetap saja ya proses bekerja itu salah satunya tadi karena memang konsepnya adalah selalu belajar, jadi mencari ceruk-ceruk bagaimana mempelajari hal-hal yang ada dalam pekerjaan itu ya Mbak ya, atau dalam perusahaan tersebut. Baik, ada 085727 sekian-sekian, pernah nggak sih Mbak merasa ngedown dalam berwirausaha terutama di masa pandemi ini? Tadi sudah sedikit disampaikan sebetulnya ya. Oke, silakan Mbak. Kalau down itu sebenarnya nggak harus pas pandemi ya. Kayaknya pas normal aja kadang kita juga semangat itu pasti naik turun. Up and down gitu Mbak. Gitu. Jadi ya kadang misalnya pas kita udah punya targetnya udah semangat. Terus kan kendala ini banyak hal, misalnya ada karyawan yang tiba-tiba keluar. Itu kan juga masalah juga buat kita, pasti akan menghambat semuanya. Apalagi ketika kita levelnya masih kecil, satu karyawan keluar itu signifikan banget untuk bisnis kita gitu. Jadi makanya harus belajar, harus sering ngikutin, memotivasi, mencari inspirasi, mencari semangat dari teman-teman yang lain ya, supaya itu tadi biar kita tetap bisa naikin semangat kembali. Oke. Gitu, Mbak. Jadi berada dalam proses untuk menjaga kita mencapai goal yang kita inginkan. Baik, Mbak Reski, ini banyak sekali tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan dari Instagram Live juga ada, kemudian dari WhatsApp juga ada. Ini kita akan pilih. Sebetulnya masih pengen ngobrol banyak ya, tapi waktunya tidak memungkinkan karena harus segera berakhir ya. Next ya kita bikin agenda lagi ya Mbak Reski ya untuk ngobrol-ngobrol tentang Yasmin Butik Batik. Oke, kita pilih 3 yang berpartisipasi ini ya untuk mendapatkan souvenir dari Yasmin Butik Batik. Siapa aja nih Mbak? Tadi ada Linda ya di Semarang, ini yang mempertanyakan motif batik khusus yang digunakan oleh Yasmin Butik Batik. Selamat buat kamu. Kemudian Mbak Reski mau pilih yang mana? Mbak Santi aja. Gimana? Dari Mbak Santi aja. Oh gitu ya. Ini aja. Baik, ini Instagram Live ada Elia ARHP juga selamat. Dan satu lagi kita akan pilih lagi dari WhatsApp juga ya Mbak ya yang sudah bergabung. Ini ada tadi siapa nih? Yang di 081575 sekian-sekian. Silahkan Anda bisa menghubungi Apredio untuk melengkapi data diri Anda dan Anda berhak mendapatkan souvenir cantik dari Yasmin Butik Batik. Nanti kita akan sampaikan ke Mbak Reski ya untuk alamat-alamatnya ya. Baik. Terima kasih Elias, silakan bisa DM lagi ya ke Apredio SMG. Mbak, thank you banget. Salam untuk keluarga. Nanti kapan-kapan kalau jalan ke Jogja saya tak mampir ke situ. Ya, saya tunggu Mbak Santi. Ya, makasih banyak. Sukses Mbak. Mbak Santi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan owner atau founder dari Yasmin Butik Batik, yaitu Mbak Reski Noviana, yang Anda bisa saja follow Instagramnya ini ya, Yasmin Butik Batik, semuanya nyambung. Silahkan Anda bisa melihat produk-produknya di situ. Apa yang disampaikan dalam sharing and hearing kali ini mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga bermakna untuk Anda semua, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tamu yang lain. Terima kasih. Untuk Anda semuanya, sukses dari Apredio. Saya Santi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Apredio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Apredio, The Meaning Station.